Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang reaksi asam basa. Kalau ada asam, direaksikan atau kita tambahkan dengan basa. Nah, ini prinsipnya, itu hasilnya pasti ya akan terbentuk menjadi garam ditambah dengan air. Contoh, gampangnya misalkan awalnya itu ada asam klorida atau HCl, kita tambahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, ini akan terbentuk jadi apa? Nah, ini caranya gini ya. Nah, ini H-nya ada berapa? Ada 1. Berarti di sini karena H-nya ada 1, Cl-nya negatif 1. OH-nya ada 1, berarti di sini positif 1. Plus gabung dengan min. Karena sama-sama 1, maka tinggal digabungkan aja. Berarti di sini NaCl ditambah H2O. Gimana kalau ternyata misalkan salah satunya nggak 1 ya. Kalau ini kan H-nya 1, OH-nya juga 1. Nah, kalau kita rubah misalkan, H-nya di sini jadi H2SO4, sedangkan NaOH-nya, nah ini menjadi KOH. Ini akan jadi apa hasilnya? Prinsipnya sama kayak tadi ya. H-nya ada 2, berarti ini negatif 2. Sedangkan OH-nya tetap 1, berarti ini mah tetap plus 1. Nah, kalau misalkan ada angkanya beda gini, itu angkanya tukeran. Jadi, yang karena SO4 itu ada 2, berarti jadi K-nya yang ada 2. Berarti di sini SO4-nya yang ada 1. Ditambah dengan H2O. Udah gini setarain. K-nya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini 2. S-nya udah sama. Kemudian hidrogennya 2 ditambah 2. 4. Berarti di sini 2. Lanjut. Nah, misalkan, di sini adalah H2CO3. Kemudian kita tambahkan dengan AlOH 3 kali. Berarti garam yang terbentuk apa? Nah, sama ya prinsipnya kayak tadi ya. H-nya ada berapa? Ada 2. Berarti CO4-nya negatif 2. OH-nya ada berapa? Ada 3. Berarti Al-nya positif 3. Sehingga, nah yang terbentuk, angkanya kan tukeran ya. Berarti Al-nya menjadi 2. Kemudian CO3-nya, nah ini berarti menjadi 3. Ditambah air atau H2O. Nah, habis itu, kita lihat atau kita setarakan, Al-nya ada 2, berarti di sini 2. CO3-nya ada 3, berarti di depannya koefisiennya 3. Kemudian itu H-nya 6 ya, 12. Berarti di sini 6. Satu lagi lah ya. Nah, misalkan di sini ada H2SO3, kemudian ditambahkan dengan MgOH 2 kali. Berarti garam yang terbentuk jadi apa? Ya, sama lah ya prinsipnya. Hanya ada 2. Berarti SO4-nya negatif 2. OH-nya ada 2. Berarti Mg-nya plus 2. Lihat, ini kan dua-duanya sama 2 ya. Kalau sama, baik plus 1 min 1, baik plus 3 min 3, atau plus 2 min 2. Nah, ini berarti digabungkannya jadi sama ya. Nggak usah pakai 2. Nah, berarti ini akan terbentuk menjadi MgSO3 itu ya, ditambah air atau H2O. Tinggal kita setarakan aja. Mg-nya udah sama, S-nya juga udah sama, tinggal hidrogennya 2 ditambah 2. Berarti di sini 2. Nah, gitu ya. Itu untuk menentukan hasil garam dari reaksi antara asam dan basa. Nah, gimana caranya kalau ternyata dari reaksi asam basa ini kita cari nilai pH-nya? Nah, untuk dapat ini kita langsung ke contoh aja ya. Nah, misalkan, di sini ada 100 ml HCl 0,2 m. Direaksikan atau ditambahkan, boleh ya. Ini direaksikan dengan, misalkan sama 100 ml KOH, cuma 0, polaritasnya 0,1. Yang ditanyakan itu adalah pH campurannya adalah titik-titik.
Nah, ini berarti kan direaksikan antara asam dengan basa. Nah, kalau misalkan ada gini, langkah pertama kita cari atau kita reaksikan dulu lah ya, cari garamnya. Berarti kan di sini HCl ditambahkan dengan KOH, ini akan terbentuk jadi apa? Nah, seperti kayak yang di atas ya, H-nya berarti 1, berarti di sini negatif 1 Cl-nya, OH-nya ada 1, berarti K-nya plus 1. Sehingga ini terbentuk menjadi KOH, kemudian ditambah H2O. Udah gitu setarain. Nah, kebetulan ini udah setara ya. Oke, kalau misalkan ini udah setara, kemudian kita inikan ya mula-mulanya, kemudian bereaksi, kemudian satu lagi adalah sisa. Nah, untuk dapat mula-mulanya, itu tinggal dikaliin aja. Dikaliin apa? M dengan Pi-nya. Berarti ini kaliin. M dengan Pi. HCl adalah 0,2 M-nya. Pi-nya adalah 100. Berarti kan akan dapat jadi 20. Kemudian yang KOH juga sama kaliin ya. Nah, ini akan jadi berapa? Dapat 10. Ya, karena koefisiennya sama, berarti yang kecil diturunkan. Kurangi, habis. Berarti di sini juga sama 10 ya. Berarti sisanya 10. Berarti KOH-nya 10, 10. Ini juga sama 10. Nah, udah gini, berarti untuk nyari pH-nya, lihat ya, yang sisanya itu adalah HCl. Berarti kita cari molaritas dari HCl-nya dulu. Nah, ini M dari HCl. Ingat ya, M itu rumusnya N atau mol dibagi Pi. Tapi Pi-nya itu di sini adalah Pi campuran. N-nya adalah N sisa, berarti 10. Kemudian campurannya adalah 200. Berarti di sini coret, di sini coret. Sehingga akan dapat 1/20. 0,05 M. Oke, karena sisanya adalah asam, berarti kan kita gunakan H plus sama dengan A dikali M. H-nya ada 1, M-nya 0,05. Berarti ini kan tetap 0,05. Atau bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat min 2. Untuk pH-nya, berarti kita masukkan ke rumus, yaitu min log 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2-nya kedepankan gitu ya. Min 5-nya atau min log 5-nya kita tulis lagi. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Nah, misalkan ya di sini kalau nanti, nah ini kan gampang ya lihat satu-satu. Kalau misalkan di sini ada 200 ml H2SO4 0,2 M ditambah H atau direaksiin aja. Nah, misalkan di sini dengan sama 200 ml, tapi di sini adalah KOH 0,2 M. Yang ditanyakannya masih sama. pH campurannya adalah titik-titik. Berarti kan langkah pertama kita reaksikan dulu ya. Di sini ada H2SO4, berarti kita reaksikan atau kita tambahkan dengan KOH. Akan terbentuk jadi apa? Ya sama ya kayak tadi ya, berarti H-nya ada 2, negatif 2, OH-nya ada 1, berarti plus 1. Artinya kalau kita gabungkan berarti K-nya jadi 2, SO4-nya tetap 1, ditambah air atau H2O. Nah, udah gitu, lihat setarain ya. K-nya di sini ada 2. Berarti SO4-nya 2 tambah 2, jadi 4. Berarti di sini bagi 2 ya. Jadi, udah gini, berarti kita masukkan mula-mula, kemudian bereaksi, kemudian sisa. Oke, untuk lihat mula-mulanya, gimana tadi caranya? Dikaliin ya. Berarti M kali Pi. Nah, ini kalikan. Berarti berapa? 200 dikali 0,2 dapat 40. KOH-nya juga sama kebetulan ya. Di sini 40. Nah, kalau udah gini, langkah selanjutnya yang diambil yang mana? Lihat ini kan sama, tapi lihat ini koefisiennya. Koefisiennya kan beda ya. Koefisiennya 2. Jadi kalau misalkan kita bagi antara mol dengan koefisien, ini kan 40 dibagi 1 tetap 40. 40 dibagi 2 itu 20. Berarti yang kita ambil yang 40 di KOH. Berarti ini habis ya.
Berarti 40 bagi 2 tadi berapa? 20. 20 kali 1 berarti di sini tetap 20. Nah, ini 20 berarti K2SO4-nya 20, H2O-nya adalah 40. Nah, ini berarti yang bersisanya adalah H2SO4. Berarti kita cari M-nya dulu. M dari H2SO4, rumusnya apa tadi? N dibagi volume campuran. Nah, N-nya adalah 20, berarti volume campurannya tambahin 200 tambah 200. Berarti di sini adalah 400 ya. Berarti kan ini sama aja dengan yang atas ya, 0,05 M. Oke, setelah itu berarti kita masukkan ke rumus H plus sama dengan A dikali M ya. A-nya karena H2SO4 berarti 2 dikali 0,05. Berarti ini akan dapat 0,1 atau bisa ditulis 10 pangkat min 1. Sehingga pH-nya, nah berarti kan kita gunakan rumus min log 10 pangkat min 1. Sehingga dapat 1. Oke, untuk pembelajaran tentang reaksi asam basa dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.